Shalom, selamat sore teman-teman. Hari ini kita akan kembali beribadah untuk memuji Tuhan sama-sama di tempat kita masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu. Sampai hari ini Tuhan, kami dapat merasakan kasih setia-Mu. Karena Engkau baik, sangat baik, sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami tetap ingin Tuhan memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Meskipun Tuhan kami di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu Tuhan hadir melawat setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kuasa yang bukan berasal daripada Engkau Tuhan, kami patah hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami percaya hanya otoritas dan kuasa Tuhan yang bertahta di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya, mari sama-sama kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang luar biasa. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kami saksikan kemuliaan-Mu Tuhan. Kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Biarlah semua kemuliaan hanya bagi-Mu. Kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Segala pujian, glory Tuhan hanya bagi Engkau yang layak ditinggikan. Lebih lagi kami bawa pujian kami untuk menyembah-Mu. Haleluya.
memujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria, haleluya, haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami bawa pujian kami. Datang bawa pujian, Amin. bersama memujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Haleluya. Sama-sama kami bertepuk tangan, kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Segala pujian Tuhan, hormat bagimu, Engkau yang layak ditinggikan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Gloria. Haleluya. Gloria bagimu Yesus Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Karena kami mau bawa Tuhan setiap harapan kami Tuhan. Kami mau serahkan di dalam janji-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam Engkau ada kepastian Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang
kasih-Mu, karya-Mu Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Hanya nama-Mu yang berkuasa Tuhan. Berkuasa sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Rangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Harapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Rangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Harapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, harapanku di dalam-Mu. Ku kan aman Tuhan di dalam janji-Mu. Karena ku percaya di dalam-Mu ada kepastian Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau mulia Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak terima pujian Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau yang tak pernah gagal dalam setiap rencana-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu sempurna Tuhan. Kami
di dalam-Mu. Sebab janji-Mu pasti Tuhan, kami aman di dalam-Mu. Haleluya. Mari lebih lagi segenap hati kita serukan harapan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, percaya, ku aman dalam-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau hari ini kami kembali boleh memuji memuliakan Tuhan. Bahkan kini saatnya kami ingin diberkati melewati firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan semua kami yang menikmatinya pada hari ini. Kami merindukan lawatan Tuhan akan memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup yang mempermuliakan nama Tuhan adalah hal yang didambakan oleh setiap orang. Dan untuk hidup kita menjadi hidup yang mempermuliakan nama Tuhan, maka hidup kita adalah hidup yang berbuah. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, saya akan bacakan firman Tuhan yang berkata demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapamu dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku.
Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita ini adalah disebut murid-murid Tuhan. Dan dikatakan hidup kita ini sebagai orang yang murid Tuhan, bukti kita murid Tuhan, maka dikatakan di sana hidup kita adalah hidup yang harus mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang harus berbuah banyak. Sebab itu adalah hal yang merupakan ciri dari kehidupan murid-murid Tuhan. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang sedang kita perjuangkan, maka kita pingin suatu hasil yang baik, suatu buah yang terlihat, suatu buah daripada perjuangan itu yang dapat dinikmati, yang dapat dirasakan oleh setiap kita yang melakukannya. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak muda yang percaya kepada Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka buah ini adalah hal yang harus terlihat dalam hidup kita. Tuhan menginginkan hidup kita sebagai murid Kristus, maka kita harus berbuah bagi Tuhan. Buah adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Kenapa buah ini adalah hal yang sangat penting? Sebab buah ini merupakan tanda tentang kehidupan, tanda tentang kematangan, dan juga tanda dari jenis apa yang kita tanam. Pada hari ini kita akan melihat beberapa hal yang sangat penting bagaimana kita ini menjadi orang yang berbuah bagi Tuhan. Bagaimana supaya hidup kita ini menjadi hidup yang berbuah bagi Tuhan. Dari ayat yang kita baca, hal yang pertama dikatakan untuk kita bisa berbuah bagi Tuhan. Menghasilkan buah-buah karakter kehidupan yang baik di hadapan Tuhan. Maka hal yang pertama adalah tinggal di dalam Yesus. Jika kita ingin menghasilkan buah kehidupan berupa perbuatan dan karakter yang baik, nilai-nilai rohani itu menjadi hal yang terlihat, menjadi nyata dalam kehidupan kita. Maka hal itu yang harus kita lakukan adalah kita tinggal senantiasa di dalam Yesus. Orang yang mau berbuah adalah orang yang imannya stabil. Orang yang mau berbuah imannya juga harus mantap. Orang yang mau berbuah adalah orang yang tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Dan untuk itu kita melihat maka kita harus senantiasa dekat dengan Tuhan. Menjalin keintiman, hubungan yang baik dengan Tuhan. Melewati apa, saudara? Melewati apa kita membangun hubungan kita dengan Tuhan supaya kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Melewati kehidupan kita yang ditandai dengan hidup dalam doa. Setia kepada Tuhan, setia melayani, memelihara kehidupan rohani yang baik. Itu adalah hal yang harus terlihat sebagai orang yang berbuah dalam Tuhan. Maka kita harus tinggal dalam Yesus. Tinggal dalam Yesus bukan hanya kita berkata saya percaya kepada Tuhan, terus kita memberi diri dibaptis, terus habis perkara. Tetapi supaya hidup kita ini semakin buah-buah rohani itu, karakter-karakter Kristus itu semakin terlihat dalam kehidupan kita. Perbuatan-perbuatan baik itu semakin nyata dalam kehidupan kita yang mencerminkan apa yang Tuhan kehendaki itu berbuah dalam kehidupan kita. Maka keintiman kita, kedekatan kita dengan sumber kehidupan yang memberikan kehidupan yang baik itu adalah hal yang sangat penting. Yaitu kedekatan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Melewati apa? Melewati kita membangun hubungan keintiman kita dengan Dia. Kita membangun hubungan doa kita kepada Tuhan. Doa secara pribadi kita kepada Tuhan.
Sehingga kita mengerti kita merasakan akan kehadiran Tuhan melawat kehidupan kita. Melewati doa itu kita juga bisa mengungkapkan akan isi hati kita kepada Tuhan. Sehingga kita merasakan aliran kuasa Tuhan menolong dan melawat setiap kehidupan kita. Membangun kehidupan kita untuk dekat dengan Tuhan. Melewati ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sehingga melewati itu semuanya membuat kita merasakan hidup kita itu semakin mengalami keintiman yang luar biasa dengan Tuhan. Jadi saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, supaya hidup kita ini berbuah bagi Tuhan, tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus. Kemudian hal yang kedua, bagaimana supaya kita berbuah bagi Tuhan? Maka kita harus mau disucikan oleh kuasa firman. Dalam ayat yang ketiga tadi, agar dapat berbuah bagi Tuhan, maka harus mau disucikan oleh firman. Kita bisa hidup suci karena firman Allah bekerja dalam kita. Firman yang disampaikan supaya kita semakin mentaati keinginan Tuhan, dan demikian perilaku hidup kita semakin baik. Oleh sebab itu dalam Alkitab dikatakan, mengumpamakan bahwa firman itu bagaikan cahaya yang menerangi kita supaya kita tidak berjalan dalam kegelapan. Kemudian juga firman itu diibaratkan seperti cermin. Sehingga kita bisa berkaca, oh disinilah letak kelemahan, oh di sininya ada kekotoran, oh di sini nih rasanya sepertinya tidak rapi dan lain sebagainya. Kenapa? Sebab ada firman yang merupakan cermin bagi kita sebagai bahan bagi kehidupan, sebagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan menempatkan diri kita, apakah kita ini hidup seperti apa yang dikatakan firman itu atau tidak. Jadi firman inilah yang memberikan sebagaikan cermin, memperlihatkan supaya kita bisa meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Firman ini diibaratkan sebagai air yang mencuci kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, supaya hidup kita berbuah, marilah kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian hal yang ketiga, hal yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, dikatakan supaya berbuah bagi Tuhan, maka harus rela dibersihkan oleh Allah. Kita harus rela dibersihkan, artinya dipotong supaya rapi. Hal yang tidak berguna akan dibuang sehingga tinggal hanya yang berguna. Seringkali kita melihat Tuhan mengizinkan pengalaman yang sulit dan menyakitkan. Supaya apa? Supaya membersihkan hati kita. Supaya kehidupan kita yang tidak baik dan kotor itu dibersihkan. Sebab ketika kita mengalami kesulitan, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, bertobat, dan kita melihat maka Allah akan memulihkan kita. Jadi saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita harus rela. Dan kadang untuk membersihkan itu seringkali kita diizinkan mengalami pengalaman-pengalaman yang sepertinya sulit, yang sepertinya sangat menyakitkan. Tetapi itu bisa Tuhan buat supaya kehidupan kita ini sadar dan kita ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bertobat, meninggalkan hal-hal yang berdosa, meninggalkan hal-hal yang jahat. Kita ngelihat saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada suatu cerita perumpamaan tentang anak bungsu di Alkitab. Anak bungsu ini minta supaya haknya itu diberikan kepadanya oleh papanya. Kemudian dikatakan warisannya diberikan oleh orang tuanya. Tetapi setelah itu apa yang terjadi? Ia mulai menjual semua harta warisan yang diberikan oleh orang tuanya. Lalu dikatakan di sana, ia pergi ke negeri yang jauh. Kemudian di sana ia berpesta pora, ia berpoya-poya, menghabiskan dengan memuaskan segala keinginannya.
Tetapi satu hal yang terjadi. Ia mengalami kesulitan yang luar biasa. Harta kekayaan yang ia miliki habis, tidak ada beli. Teman-teman yang tadinya banyak itu menjadi tidak ada satupun yang dekat dengan dia. Bahkan untuk kehidupan, menyambung kehidupan untuk hari besok pun ia mengalami kesulitan yang luar biasa. Pada saat yang demikian maka ia teringat akan bapaknya. Bapaknya yang penuh dengan kelimpahan, akan bapaknya yang penuh dengan hal yang baik. Dengan bapaknya adalah hal semua yang yang mempunyai segala-galanya. Dan hal itu membuat ia menjadi sadar dan bangkit dari kesulitan itu membuat ia bangkit meninggalkan cara hidup lamanya. Ia bertobat dan ia datang kepada bapaknya dan di sana ia diterima dan ia dipulihkan. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tatkala kita sedang menghadapi berbagai keadaan dalam kehidupan kita, jangan cepat putus asa, tetapi kita melihat jangan cepat menyalahkan orang lain, jangan cepat menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Tapi kadangkala Tuhan bisa buat hal-hal yang seperti itu supaya kehidupan kita ini sadar. Dan kesadaran kita itu mensadar sehingga kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bertobat meninggalkan hal-hal yang tidak benar supaya kita datang kepada Tuhan, supaya kita melihat pemulihan yang daripada Tuhan membuat hidup kita menghasilkan buah-buah yang baik. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, seringkali kita melihat dalam Amsal pasal 27 ayat yang ke-17 dikatakan di sana bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan orang. Artinya, saudara, tatkala kita menghadapi berbagai keadaan, Tuhan bisa pakai orang itu yang sepertinya sangat menjadi sesuatu hal yang membuat kehidupan kita merasanya sepertinya ini adalah sesuatu hal yang merugikan, ini sepertinya sesuatu hal yang sepertinya menekan dalam kehidupan kita. Tetapi hal itu kadang-kala Tuhan bisa buat supaya kita ini menjadi bijaksana, supaya kita ini menjadi sadar, supaya kita ini menjadi rendah hati, supaya kita ini menjadi tidak cepat tersinggung, supaya kita melihat orang-orang di sekitar kita Tuhan izinkan supaya kita ini diproses hidup kita, supaya dengan demikian kita mempunyai pengalaman dalam kehidupan kita dan kita akan boleh melihat hidup kita ini semakin hari semakin bijaksana sehingga buah yang baik itu semakin terlihat dan hidup kita semakin mempermuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita melihat hal ini adalah hal yang luar biasa. Saya yakin dan percaya kehidupan kita hari-hari ini Tuhan ingin di tengah keadaan apapun juga, tapi biarlah hidup anak-anak Tuhan, sedup anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan tetap mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam keadaan berbagai keadaan yang harus situasi kondisi yang kita hadapi, Tuhan ingin hidup kita harus tetap menghasilkan buah-buah kehidupan sebagaimana harusnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan inginkan supaya hidup kita bisa berbuah, maka hal yang pertama, tinggallah dalam Yesus. Bangun hubungan kita, keintiman kita dengan Tuhan semakin sungguh-sungguh lagi, melewati doa, melewati ibadah, melewati firman. Firman itulah yang akan juga menyucikan kehidupan kita sehingga hidup kita yang jahat, hidup kita yang tidak benar dibersihkan, diperbaiki oleh kuasa firman itu. Hidup kita semakin hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sebab firman itu yang memberikan menerangi hati, pikiran, perasaan kita sehingga hidup kita melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan tatkala suatu proses yang harus kita hadapi, relakan hidup kita dibersihkan oleh Tuhan supaya hidup kita semakin bercahaya, semakin cemerlang, semakin mempermuliakan nama Tuhan dalam setiap gerakan hidup kita. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, sebab sungguh Engkau adalah Allah dan Tuhan kami. Melewati firman-Mu hari ini Tuhan ingin setiap kehidupan kami berbuah bagi Tuhan. Hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah setiap kami. Bimbinglah setiap kami ya Tuhan, supaya kami selalu dekat dengan Engkau. Membangun keintiman dengan-Mu ya Tuhan.
Bahkan firman-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami. Bahkan Roh Kudus menolong setiap kami supaya kami bisa melewati segala proses yang membuat hidup kami semakin berkenan, semakin cemerlang di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman hari ini. Kami yakin dan percaya secara khusus kami berdoa buat anak-anak muda. Di dalam situasi kondisi bagaimanapun juga yang menerpa kehidupan kami. Biarlah kami memandang kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang telah menebus kami, Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Dan biarlah kiranya karakter Kristus Tuhan itu semakin nampak jelas dalam setiap kehidupan anak-anak muda ini. Walaupun anak-anak muda ini menjadi anak-anak yang memulai kehidupan mereka dalam segala perjuangan. Tetapi dalam segala gerakan kehidupan mereka, biarlah hidup mereka menjadi teladan bagi banyak orang dalam perkara iman. Dalam perkara-perkara rohani, dalam segala perbuatan-perbuatan baik, dalam kesetiaan, dalam kesucian, dalam kekudusan kehidupan mereka. Supaya dengan demikian hidup mereka menjadi hidup yang mempermuliakan nama Tuhan dalam segala keadaan. Kami berdoa dalam segala perjuangan mereka ya Tuhan. Dalam segala usaha pekerjaan mereka. Dalam segala pergaulan, dalam segala pendidikan yang sedang dihadapi. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan menuntun. Sehingga mereka tetap berjalan di dalam terang Kristus. Dan kami boleh melihat dalam segala hal yang pekerjaan, dalam segala pendidikannya. Tuhan memberikan ketekunan mereka, Tuhan memberikan kerajinan bagi mereka. Bahkan hikmat yang daripada Tuhanlah yang membawa mereka mengalami keberhasilan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya segala kebutuhan mereka pun Tuhan akan campur tangan. Sebab kami yakin dan percaya orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami sendiri. Tetapi pertolongan dan tuntunan Tuhan akan terus nyata dalam setiap hidup kami. Bahkan kami juga berdoa buat orang-orang tua mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya biarlah kiranya kasih sukacita damai sejahtera-Mu pun terus melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Ibadah-ibadah anak muda dalam hari-hari ke depan semakin diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh yang Kudus dicurahkan memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat sore, shalom, Tuhan Yesus memberkati.